Ini masih lanjutan dari siklus akuntansi perusahaan jasa untuk perusahaan Biro Konsultan Arsitektur Mahaputra. Terakhir kan tadi sampai laporan keuangan, yaitu laporan arus kas. Nah, sekarang kita akan masuk kepada jurnal penutup, buku besar setelah penutupan. Kemudian kita masuk ke neraca saldo setelah penutupan. Oke? Langsung aja cuy. Nah, jurnal penutup. Apa itu jurnal penutup? Jurnal penutup itu merupakan jurnal yang digunakan pada bukan pada ya, tapi pada saja ya, pada perusahaan dalam aktivitas akuntansi dengan tujuan menghapus atau menolkan saldo akun nominal, prive, dan laba rugi. Jadi ada beberapa akun nanti yang perlu kita nolkan. Itulah yang nanti akan muncul pada jurnal penutup, seperti pendapatan, beban, ya kan, prive, kemudian nilai laba ataupun rugi perusahaan. Supaya nanti mempermudah perusahaan dalam proses pencatatan untuk periode akuntansi selanjutnya. Nah, sekarang kita langsung lanjut saja untuk teorinya sedikit ya, bagaimana cara membuat jurnal penutup. Ini gampang sih sebenarnya, tapi nanti lebih gampang lagi kalau kalian sudah langsung mempraktekkan cara membuat jurnal penutup. Nah, yang pertama menutup pendapatan, yaitu dengan cara mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi sejumlah dari total pendapatan. Oke, contohnya begini dia bentuknya. Nah, pendapatan didebit, ikhtisar laba rugi dikredit. Kan normalnya pendapatan kan dikredit. Supaya dia nol, maka harus kita debitkan, itu maksudnya. Dengan menggunakan akun ikhtisar laba rugi. Nah, yang kedua, menutup akun beban. Berarti kalau akun beban ini kan beban kan didebit. Supaya dia nol, kita pindahkan dia ke kredit. Nah, oke, dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun beban sejumlah dari total bebannya. Nah, ini contohnya, yaitu ikhtisar laba rugi didebit, beban dikredit. Nah, supaya beban ini nol, maka kita pindahkan dia ke kredit. Itu dia maksudnya coy. Kemudian yang ketiga, menutup akun laba atau rugi. Bukan akun ya, sebenarnya saldo laba atau rugi. Nah, jadi kalau dia laba, dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun modal sejumlah saldo labanya. Nah, kalau dia rugi, kebalikannya yaitu dengan cara mendebit akun modal dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi, itu maksudnya. Jadi contohnya ini dia, kalau dia jurnal penutup untuk menutup laba. Ikhtisar laba rugi didebit, modal dikredit. Sejumlah labanya itu maksudnya. Kalau dia rugi, kebalikannya, modalnya yang didebit, ikhtisar laba ruginya yang dikredit, sejumlah ruginya. Nah, yang keempat, menutup akun prive. Nah, prive kan bersaldo normal kan didebit. Kalau kita mau tutup, pindahkan dia ke kredit, itu maksudnya. Dengan cara mendebit akun modal dan mengkredit akun prive sejumlah nilai prive-nya. Ini contohnya. Nah, maka modal didebit, prive dikredit, sejumlah saldo prive-nya. Nah, sekarang agar lebih paham, kita langsung masuk ke contoh soalnya saja. Nah, soalnya ini masih lanjutan dari Biro Konsultan Arsitektur Mahaputra. Nah, ini tadi penggalan kertas kerjanya. Sekarang kita mau buat jurnal penutupnya. Nah, itulah dikatakan kalau kertas kerjanya sudah selesai, maka sangat gampang sekali membuat laporan keuangan sampai nanti kepada jurnal penutupnya, atau bahkan mungkin sampai kepada neraca saldo setelah penutupan. Iya benar, gampang kali buatnya kalau kertas kerjanya udah selesai, ya kan? Gampang kali coy. Nah, kita lanjut. Yang pertama kita menutup akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Nah, kita lihat aja di sini pendapatan ini semua ini Ini kan dikredit. Kalau kita mau tutup, pindahkan aja dia ke debit kan gitu. Tanggalnya tanggal 31 Desember. Pindahkan dia ke debit. Pendapatan jasa, pendapatan giro 4 juta, pendapatan komisi 2 juta. Nah, ikhtisar laba rugi dikredit sejumlah totalnya ini semua 96 tambah 4 tambah 2, 102. Udah selesai untuk pendapatan. Nah, kita lanjut untuk menutup beban-bebannya. Nah, ada beban gaji, beban air dan sebagainya. Berarti tanggal 31 yang berikutnya, ya kan, kita mau nutup beban-beban ini semua yang warna hijau ini, coy. Ini kan beban ini kan semua kan di debit nih. Kita tinggal pindahkan dia ke kredit cuy. Nah, ini dia semua, ya kan? Nah, kalian cek lah, siapa tahu ada yang selip ya kan, ada yang kelupaan. Coba kalian cek lah, kalian cek ya. Tapi udah saya cek 2 kali sih, nggak ada yang ketinggalan lagi ya kan. Nah, maka apa di debit? Ikhtisar laba rugi sejumlah total bebannya ini semua cuy. Nah, ini dia. Udah selesai untuk menutup akun nominal.
Nah, sekarang kita akan menutup akun Prive, kemudian saldo laba atau rugi. Nah, jurnal penutup juga itu harus berada pada satu kesatuan tabel, nggak dipisah-pisah seperti ini kan gitu. Karena ini proses pembelajaran, jadi saya pisah satu persatu biar gampang orang yang melihat ataupun orang yang belajar dari YouTube saya, itu maksudnya. Nah, sekarang kita akan tutup yang namanya akun Prive. Akun Prive dan menutup saldo laba atau rugi. Nah, mari kita lihat di sini Prive. Prive Agus kan di debit 6 juta. Maka tanggal 31 kalau kita mau menutup Prive, berarti Prive-nya kita pindahkan ke kredit supaya dia 0. Maka apa yang di debit? Modal. Modal Agus di debit 6 juta sejumlah Prive-nya ya, bukan sejumlah modalnya karena Prive yang ditutup. Lalu di sini Prive Agus 6 juta. Yang terakhir kita akan menutup saldo atau ya saldo laba atau rugi. Nah, di sini kan dia laba. Maka yang kita buat jurnal penutup untuk labanya. Labanya Rp34.350.000. Maka tanggal 31 Desember, ya kan, menutup laba itu dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi di debit sejumlah labanya, ini dia, dan mengkredit akun modal sejumlah labanya juga. Itu dia cuy. Nah, setelah selesai semua, lalu kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan ini jumlah keseluruhannya dengan tadi yang menutup akun nominal. Karena tadi saya katakan, jurnal penutup berada pada satu kesatuan tabel. Oke, maka jumlahnya semua 210 juta untuk debit dan sama juga untuk kredit 210 juta. Oke, wow, mudah banget. Kalau sudah selesai jurnal penutup, kita akan lanjut kepada buku besar setelah penutupan. Nah, buku besar setelah penutupan ini tujuannya apa? Untuk mempermudah kita dalam membuat yang namanya neraca saldo setelah penutupan. Sebenarnya pun kalau kita tidak buat buku besar setelah penutupan, kita bisanya langsung membuat neraca saldo setelah penutupan. Itu gampang sekali sebenarnya. Nah, tapi karena ini proses pembelajaran, jadi semua materinya akan saya sampaikan secara utuh. Nah, buku besar setelah penutupan adalah proses pemindah bukuan akun-akun yang bersumber dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup yang bertujuan untuk mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Nah, bukan menyusun laporan keuangan ya, tapi dalam menyusun yang namanya neraca saldo setelah penutupan. Nah, jadi untuk mempermudah dalam menyusun neraca saldo setelah penutupan. Nah, kita lanjutlah dulu ya. Nah, ini dia. Ini dia tabel buku besarnya, lalu ini dia tabel kertas kerja. Nah, itulah fungsinya kertas kerja ini gitu ya. Jadi saya potong-potong aja dia tabel kertas kerjanya. Nah, kita akan menutup semua akun yang ada pada kertas kerja tadi. Tapi kita potong-potong ya ini ya. Kita buat nanti berurut ya. Ya, artinya nanti semua akun yang ada dalam kertas kerja itu akan kita tutup. Dan nanti kita juga akan buktikan bahwasanya akun-akun yang sudah ditutup saldonya akan 0. Seperti pendapatan, beban, Prive, dan laba ataupun tadi rugi. Tapi di sini kan dia tadi laba. Nah, kita akan buktikan kalau saldo akun nominal dan Prive itu akan 0. Nah, sekarang mari kita buat. Yang pertama kas. Nah, ini kas. Di neraca saldo 275.600, di penyesuaian 100, maka totalnya 275.500. Sama kan? Nah, ini dia. Jadi ingat, buku besar setelah penutupan ini sumbernya dari kertas kerja, yaitu kolom neraca saldo, kolom penyesuaian, dan dari jurnal penutup. Itulah sumber atau data yang digunakan untuk membuat buku besar setelah penutupan. Oke? Nah, kemudian piutang usaha kita lihat 7.000, ya kan? Kemudian ada di penyesuaian 1.500, ada lagi penyesuaian 150, totalnya 8.350 sama. Nah, kita lanjut. Oke. Perlengkapan kantor juga demikian. Di neraca saldo NS1 ya kan 15 juta perlengkapan, kemudian penyesuaiannya 5 juta, debit kredit kurangkan jadi 10 juta. Nah, sama. Kemudian sewa dibayar di muka juga demikian ya, 12 juta di debit. Kemudian penyesuaian AJP 1, ayat jurnal penyesuaian 1 juta, kredit, maka 11 juta, sama. Nah, sama dia. Kita lanjut. Kemudian peralatan kantor, cuman 1, yaitu 50 juta di neraca saldo, sama sampai akhir. Kemudian mobil juga 300 juta, sama nih. Oke, next.
Kemudian utang usaha kita lihat utang usaha di sini 12 juta sama. Dari neraca saldo 12 juta. Utang bank juga demikian, 75 juta, oke? Kita lanjut. Kemudian, nah, modal Agus 500 juta di kredit, ini dia dari neraca saldo. Kemudian dari jurnal penutup, ada modal di debit 6 juta, masukkan sini. Jurnal penutup 6 juta, debit kredit kurangkan. Kemudian, ada lagi modal di kredit 34 juta 350. Nah, kredit jumlahkan jadinya 528 350. Inilah saldo akhir modal kita. Jadi bukan ini lagi saldo akhirnya, ya, bukan 500.000 ini lagi, 500 juta ini lagi, melainkan ini saldo akhirnya yang ini. Oke? Nah, itu dia. Jadi bedanya nanti cuman di modalnya ini saja bedanya nanti, Joy. Kalau kita membuat neraca saldo setelah penutupan. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke Prive. Nah, Prive ini 6 juta debit, kemudian di jurnal penutup Prive itu kredit 6 juta. Nah, berarti Prive itu udah 0. Maka nanti yang sudah 0 ini atau yang sudah ditutup tidak akan muncul lagi pada neraca saldo setelah penutupan. Itu dia maksudnya, oke? Lanjut. Pendapatan jasa. Neraca saldo 94.500.000, kemudian AJP 1.500.000. Kemudian di jurnal penutup pendapatan jasa di debit 96 juta, maka saldonya 0. Pendapatan jasa sudah 0. Kita lanjut, pendapatan giro. Pendapatan giro neraca saldonya 4 juta, ya kan? Ini dia. Kemudian jurnal penutupnya 4 juta kredit. Debit ya, debit 4 juta makanya dia 0. Lalu lanjut ke pendapatan komisi. Pendapatan komisi neraca saldo 2 juta di kredit, kemudian di jurnal penutup pendapatan komisi di debit 2 juta. 0. Kemudian beban gaji, kemudian beban air listrik telepon. Beban gaji kalau kita lihat di sini di neraca saldo 9050, kemudian penyesuaian 4.500.000, debit dijumlahkan. Kemudian di jurnal penutup dia juga ada di kredit, makanya dia 0. Ya, semua beban sudah pasti 0 weh. Ya, semua beban sudah pasti 0. Kenapa? Karena sudah ditutup. Sudah ditutup, makanya saldonya jadi 0. Semua beban ini 0. Jadi nggak usah bingung ya, karena sudah ditutup. Nah, ini kan ada keterangan ini dari penutupan 3.700.000. Nah, kalau kamu nanti kurang yakin, kamu bisa mundurkan lagi videonya, kamu lihat di situ. Ya, bahwasanya semua beban sudah pindah ke kredit pada jurnal penutup. Makanya saldonya jadi 0. Nah, 0 semua beban. Nah, beban semuanya sudah 0, ya, guys. Nah, kemudian beban penyusutan peralatan kantor juga sudah 0. Nah, akumulasi penyusutan peralatan kantor ini kan nggak ditutup, maka ini masih ada saldonya 5 juta di kredit. Nah, ini dia penyesuaian 5 juta AJP kan gitu, penyesuaian. Nah, lanjut. Beban penyusutan mobil sudah 0, sudah ditutup. Akumulasi penyusutan mobil belum 0. Ini dia penyesuaian 30 juta. 30 juta, ini saldonya. 30 juta dia. Nah, ini dia 30 juta. Kalau beban penyusutan mobil udah 0, udah ditutup. Nah, kita lanjut. Utang gaji belum ditutup. Utang gaji kredit penyesuaian 4.500.000, ini dia. Pindahkan kemari. Kemudian beban kerugian uang palsu. Beban kerugian uang palsu di debit 100.000. Nah, sudah ditutup ini jadi 0 karena dia beban, semua beban ditutup. Nah, kemudian yang terakhir, beban penghapusan piutang juga 0. Kenapa? Karena sudah ditutup. Nah, semua akun nominal, pendapatan, dan beban itu saldonya sudah pasti 0. Karena apa? Karena sudah ditutup. Prive juga demikian, saldonya akan 0. Kenapa? Karena sudah ditutup. Nah, sekarang kita akan buat neraca saldo setelah penutupan, cuy. Nah, neraca saldo setelah penutupan itu adalah neraca yang diisi oleh saldo akun-akun yang bersumber dari buku besar setelah penutupan. Atau yang paling gampang, akun-akun yang tidak ditutup akan masuk ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Nah, gampang sekali, ini yang saya katakan tadi. Jadi tanpa kita buat buku besar pun, kita bisa membuat neraca saldo setelah penutupan. Bagaimana caranya? Kamu tinggal lihat kertas kerjanya saja. Lihat kertas kerja, kemudian lihat kolom neraca. Pindahkan saja semua akun ya yang ada pada kolom neraca kecuali Prive. Prive sudah ditutup, 0 sudah ini Prive-nya. Ya, karena sudah ditutup. Lihat nih, pindahkan. Kas sama kan? Piutang usaha juga sama, perlengkapan kantor juga sama 10 juta, sewa dibayar di muka juga sama 11 juta. Peralatan kantor juga sama 50 juta, mobil sama 300 juta. Di debit semua ini kan. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan kantor.
Nah, di kredit 5 juta, akumulasi penyusutan peralatan mobil. Di kredit 30 juta, utang usaha. Di kredit 12 juta, utang gaji. 4.500.000 di kredit, kemudian utang bank 75 juta di kredit. Nah, ini kita harus urutkan ya biar rapi kode akunnya. Nah, modal Agus 500 juta. Nah, ini yang salah. Nah, kamu jangan pakai lagi modal Agus yang terdapat pada neraca, tapi ambil modal Agus yang terdapat pada laporan keuangan, yaitu laporan perubahan modal, yang modal akhirnya tadi. Nah, yang modal akhir ambil, atau ambil modal, atau ambil dari buku besar setelah penutupan untuk akun modal. Itu nilainya sama. Nilai modal akhir di dalam laporan perubahan modal dengan nilai modal di dalam buku besar setelah penutupan nilainya sama. Jadi modal yang di sini kita pakai bukan modal ini lagi. Salah, nanti nggak balance dia. Karena kalau nggak balance berarti salah. Modal yang kita pakai di sini adalah modal yang terdapat dalam laporan perubahan modal yang 528350 atau modal yang terdapat pada buku besar setelah penutupan tadi yang untuk akun modal. Inilah yang kita masukkan kemari cuy. Nah, barulah kalau kita jumlahkan dia akan memiliki nilai yang sama untuk debit dan kredit. Nah, kita jumlahkan sama 654.850.000 rupiah sama. Nah, kalau sudah sama berarti udah benar cuy. Udah selesai masalah kita. Easy kan? Gampang kan? Kalau gampang kalian subscribe, kalian like, kalian komen, dikit tipis-tipis aja komennya, oke? Oke, terima kasih buat seluruh teman-teman yang sudah mempercayakan channel Rian Boltok untuk pembelajaran ilmu ekonomi akuntansinya. Dukung terus channel ini ya dengan cara subscribe, komen, like ya kan? Kalau bisa di-share. Nah, thank you sekali lagi. 3, 2, 1, go, close the door. Bye-bye.